kita baca Yasin, terus baca surat-surat itu bacanya bukan di dalam hati lagi Bang. Bener-bener buka HP itu baca surat-surat, bener-bener kita di situ ngelilingin dia. Kita bersemua orang itu dengan keadaan yang piring masih berantakan, gelas masih berantakan, warna gelap lagi. Terus ada tuh pendaki lain yang lewat, dia berusaha nyembuhin atau berusaha komunikasi, tapi nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang nggak kenal dengan Gunung Gede Pangrango? Salah satu gunung yang berada di Jawa Barat ini memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya. Baik itu di kalangan masyarakat sekitar ataupun para pendaki. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor nih ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Pangrango nih. Gunung Gede Pangrango merupakan satu dari sekian banyak lokasi pendakian di Pulau Jawa yang digemari para pendaki. Sebagaimana gunung lainnya, Gunung Gede Pangrango juga memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut. Salah satunya adalah kisah yang dialami narasumber kita di episode kali ini. Beliau bernama Sofi. Sedikit diceritakan saat itu Kak Sofi sedang mendaki ke Gunung Pangrango bersama beberapa rekannya. Di pendakian itulah Sofi mengalami teror mengerikan dari makhluk tak kasat mata selama 1 malam lamanya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam Kak Sofi. Malam. Apa kabar nih Kak Sofi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Kak? Alhamdulillah. Sehat ya Kak? Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kak, kesibukannya lagi apa sekarang nih? Kerja. Oh, masih kerja aja. Nah, hari ini libur apa gimana? Hari ini libur karena weekend kita libur. Wah, enak kerja di kantor ya. 1 minggu libur Ki ya. Ada lowongan lagi Kak? Oke, Kak Sofi, malam ini kan mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Pangrango ya? Iya, Gunung Via Pangrango. Cibodas berarti? Via Cibodas ya, betul. Itu berapa orang Kak jumlahnya pendakian pada saat itu? Kita naik 13 orang. 13 orang? Iya. Open trip apa? Enggak sih, teman-teman aja. Oh, teman-teman kampung aja? Iya, kayak temen bawa temen gitu. Oh, ya jadi kayak pendakian bareng aja gitu ya? Dan di pendakian kali ini Kak Sofi sempat menstruasi nih atau datang bulan pada saat? Posisinya lagi menstruasi. Lagi haid? Iya, lagi haid. Itu hari pertama apa gimana Kak? Itu udah mau terakhir sih, cuman masih lumayan banyak, kayak hari kelima gitu. Oh iya, masih sedang dress-dress berarti ya. Oke, untuk lebih jelas nanti ceritain aja Kak ya tentang pendakian di Gunung Pangrango. Ini tahun 2021. 2021. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Orangnya jika tidak siap. Oke Kak Sofi, bisa diceritain nih dari awal pendakian itu kayak gimana tuh Kak? Awalnya kan sebelumnya aku pernah naik juga nih sama orang ini, terus nggak jadi muncak. Sedangkan aku tuh cerita, dia kan teman baik aku tuh. Sampailah hari H, terus gue bawa apa Bang? Ya elah biasa aja kali, lu bawa aja peralatan lu gitu. Ya udah, oke. Akhirnya gue dapet lah 2 orang. Aku sama
tadi suamiku itu, terus sama ada temennya satu lagi, bertiga. Di tahun 2021 udah jadi suami tuh? 2021 dia baru berusaha mendekati, Oh, baru berusaha, masih PDKT ya? Masih berusaha, Oh, aku masih sama yang lain. Oh, oke. Bukan sama yang lain sih, lagi berusaha melupakan yang lain. Iya. Terus udah tuh akhirnya kita kumpul lah di Ciputat, pulang kerja tuh langsung ke Ciputat, barang-barang kan udah aku bawa pas kerja dari rumah. Aku ke Ciputat langsung ngumpul, akhirnya kita ngobrol sambil packing. Jam 12-an kita baru jalan karena nunggu biar nggak macet. Jadi jam 12 siang? Malam. Oh, malam? Iya, jam 12 malam kita jalan. Terus di jalan sempet ada motornya ada yang bocor bannya. Ya udah, akhirnya kita pada berhenti semuanya. Kita nungguin sampai Tuban di Tambal. Abis itu jalan lagi, nyampe lah di base camp Cibodas itu sekitar jam 2:30 atau jam 3-an gitu lah, antara jam 2 atau jam 3-an lah, jam segitu. Udah nyampe, akhirnya kita udah langsung repacking, jadi semua barang-barang dikeluarin. Kita biasanya tuh kalau naik gunung tuh nggak boleh semuanya bawa carrier atau yang cowok-cowok, jadi harus ada yang kosong. Ada yang kosongan ya? Iya, untuk nge-backup ketika nanti takutnya ada yang nggak kuat apa gimana gitu. Terus udah tuh packing selesai, kita istirahat lah dulu sejam 2 jam tidur. Nah paginya kita mulai pendakian. Jalanlah di pendakian itu nggak ada masalah. Kita kan bertiga belas itu kita bagi dua. Jadi yang lain udah ada yang di depan, yang di belakang tuh ada berapa orang ya? Ada 7 orang, sama yang di depan tuh sisanya. Itu emang sengaja dibikin dia duluan. Jadi nanti kalau istirahat dia udah nyiapin segalanya gitu. Iya, tapi kita udah janjian. Pokoknya di pos 1 kita harus berhenti. Entah harus sampai ngumpul semuanya di situ. Nanti kalau belum ngumpul semuanya nggak boleh ada yang jalan duluan lagi. Gitu. Terkecuali rombongan yang pertama tadi. Harus ngumpul semuanya dulu, harus dulu. lengkap semua dulu. Okay. Baru nanti udah waktunya nih jalan lagi, itu baru jalan lagi. Pendakian mulai jalan seperti biasa, ngelewatin itu bebatuan, trek bebatuan, tangga-tangga, sampailah di pos 1. Panyancangan ya? Iya, sampai pemancangan kita istirahat di situ. Biasa makan-makan, ngopi-ngopi. Kan ada tukang cilok di situ, Kak? Ada juga sih Kang Cilok, tapi nggak tahu kenapa kita lebih bawa bekal. Lebih gratis kali ya, Bang. Iya. Setelah istirahat dari penyancangan itu, kita mulai trek lagi tuh ke Rawadenok 1 ya. Rawadenok 1. Kita ya biasa istirahat, ngopi-ngopi lagi. Kita tim santai sebenarnya, Bang, kalau naik gunung. Jadi itu bisa ngulur waktu banget sih emang. Cuman ya yang penting nyampe gitu. Terus kita santai-santai bercanda-canda, foto-foto, ngisengin orang gitu. Terus setiap pos kita pasti berhenti tuh, Bang. Ada aja yang dimakan, yang ngopi gitu. Tapi nggak semuanya, yang kita tim belakang aja. Terus ke Rawadenok 2. Nyampe tuh Rawadenok 2, terus abis Rawadenok 2 Batu Kukus ya, Kak. Ke Batu Kukus ya sama lah, masih kira-kira masih begitu, masih berarti ngopi. Setiap shelter tuh berhenti? Hampir setiap shelter kita berhenti. Lama dong berarti? Lama, karena kita naik jam 5:30, nyampe ke Kandang Badak itu kita jam 12, setengah 12. Setengah 12 siang? Nah itu abis itu kan nyampe air panas, nyampe yang tanjakan air panas. Terus istirahat lagi tuh, kan ada shelter tuh dekat air panas. Itu kita sempet ngelepas sepatu, ngerendamin kaki juga di situ. Kayak gitu. Terus tapi nggak lama, itu paling 5-10 menit gitu. Naik lagi di Batu Kuda kan lumayan latar tuh. Itu berhenti lagi di situ, Bang. Pendakian santuy ternyata ini. Bener-bener santai kita. Terus naik lagi, akhirnya sampailah di Kandang Badak. Di Kandang Badak itu yang duluan udah nungguin. Terus kita makan siang dulu.
Kebetulan kita ngebungkus nasi dari bawah, Oh. terus ada tambahan lauk dari pendaki lain yang bawa juga gitu. Akhirnya kita makan rame-rame di situ sambil bercanda-bercanda, ngopi-ngopi gitu. Udah gitu tuh ada temenku yang nggak bawa carrier. Kita cengin lah di situ, kayak yang itu yang nggak bawa carrier itu cowok nggak bawa carrier. Lemah lu gitu ya. Iya, lemah lu, parah lu ngebiarin cewek bawa carrier lu gitu, kayak gitu. Udah tuh kita makan di situ, udah selesai ngobrol-ngobrol sampai tiduran di situ. Jam 2:30 kita baru ini lagi baru jalan lagi. Dia tuh dia bilang karena mungkin tensin apa gimana ya dicengin, akhirnya dia udah sini Saf, gue bawa aja carry lu gitu. Oh gitu dong dari tadi gitu kan. Gitu dong dari tadi bawain, lu gimana sih cowok gitu malah nggak bawa apa-apa gitu. Nggak lama dari situ baru yang belokan itu tuh, belokan yang ke Pangrango itu. Dia bilang, Saf, gue lemes banget nih, gue nggak enak badan kayaknya, kata dia gitu. Ya udah sini gue bawa lagi gitu. Ya udah akhirnya gue bawa lagi. Nah dia tuh pakai ini bang, pakai manset, tapi warnanya tuh warna kulit gitu, warna krem. Oh, coklat. Tapi di situ tuh mansetnya tuh ada gambar-gambarnya, ada kayak tato gitu lah. Oh iya. Terus dia nyeletuk tuh, apa karena gue nggak pakai ini kali ya, gue lemah banget gitu kata dia. Iya, terus iya lu pakai dulu makanya itu kan sumber kekuatan lu kan kayak gitu. Sampai kita ceritain di kandang badak itu kan yang di toilet itu yang buat nguncinya. Iya. Itu tuh gambar itu bang, gambar ituan cowok. Gambar apaan tuh? Jadi kayu dibentuk kayak gitu. Oh iya, yang buat ganjel gininya ya, ganjel pintunya. Yang buat ngelerek kayak gitu dibentuk kayak gitu. Sampai kita itu tadi punya siapa, ditinggalin situ buat ganjalan pintu gitu. Udah tuh bercanda-bercanda seru udah rame sampai nggak ngerasa capek rasanya. Cuman jalannya memang santai gitu. Tapi kita nggak banyak berhenti, bener-bener jalan. Udah gitu treknya kan ini ya banyak yang pohon tumbang, kita harus lewat bawah atau ngelewatin gitu kan. Udah tuh akhirnya dia udah dicengin gitu, akhirnya dia bawa kerilku. Udah minta kerilku lagi kan. Bawa kerilku nggak lama dari situ dia kepleset jatuh. Lu gimana sih gitu. Pokoknya itu di situ ketawa-ketawa. Udah selesai nyampe itu kan udah berarti sekitar jam 3 jam 4-an lah, apa jam berapa istirahat, minum-minum ngopi gitu, ngopi lagi tuh nyemil-nyemil istirahat. Oke. Terus udah mulai sore nih gitu kata Bang Mike itu, kata leaderku. Terus iya oke, kita jalan lagi gitu. Iya nyampe lah udah mulai agak gelap kan, jalannya udah mulai serius bang kalau udah mulai agak gelap, biar nggak kemahriban, biar nggak kemalaman di jalan gitu. Terus pas jalan sedikit, pas aku lihat jam itu jam 6 kurang 10. Udah kita berhenti dulu maghrib gitu, kita udah dibiasain emang kalau sekiranya azan walaupun nggak kedengeran kita harus karena berhenti. Kan tahu jam ya. Iya, kisaran jam segitu lah ya gitu. Kita tuh harus berhenti kalau maghrib gitu. Iya, kita berhenti semuanya tuh. Itu kan treknya lumayan sempit ya, cuman bener-bener kayak jalan setapak banget dan kadang kanan kirinya tuh kadang gundukan gitu, bukan yang tanah lapang gitu kan. Dan itu kita duduk tuh semuanya di situ. Di situ udah mulai serius, udah nggak bercanda lagi karena udah malam. Terus jam 6 ngeliat jam udah jam 6 lewat 10. Maghrib udah lewat nih kayaknya gitu, azannya udah lewat gitu. Ayo jalan lagi gitu. Itu aku yang bilang. Yaudah jalan lagi. Nah di situ aku mulai bang, rasanya tuh kayak ya itu kalau aku imajinasiin, itu imajinasiku aja, itu tuh kayak ada sinar yang muter-muter di atas kepala berusaha masuk. Jadi bikin aku lumayan ngerasa pusing, agak pusing gitu. Terus itu rasanya tuh pengen nangis, bener-bener pengen nangis sejadi-jadinya kalau aku ikutin kemauan untuk nangis itu tuh kayak mau nangis banget gitu, bener-bener nangis yang ngegerung-gerung gitu. Terus tapi aku tahan tuh, aku jangan sampai nih karena aku udah tahu kayak wah ini pasti nggak bener nih gitu kan. Terus aku bilang tuh sama timku, sama leaderku ini, namanya kan Bang Mike. Bang, kita harus cepetan nih, jangan di sini, jangan lama-lama jalannya gitu. Emang kenapa? Nggak tahu nih, gue rasanya pengen nangis gitu. Lalu kecapean apa gimana?
enggak bukan kecapean tapi kita cepetan. Udah lu istirahat aja dulu kata Bang Mike gitu. Terus enggak Bang, kita harus cepetan gitu. Karena kan katanya kalau ngerasain sesuatu kita harus cepet-cepet pergi dari tempat itu kan. Jadi aku buruan biar cepet nyampe puncak, karena itu posisinya emang sedikit lagi puncak. Kan puncak kita kan mau di Mandalawangi, puncak turun kan udah nyampe gitu, pikirku gitu. Temen si Bang Mike ini apa, enggak Sof, lu harus duduk, sambil noyor palaku gitu, bukan noyor sih, kayak duduk gitu, digituin. Lu harus duduk Sof gitu. Akhirnya aku duduk tuh, karena di situ tuh di trek itu sampingnya ada kayak gundukan, kalau duduk tuh kayak kursi jatuhnya, kayak bisa langsung duduk gitu, nggak sampai kayak jongkok. Udah tuh aku duduk tuh di situ, dikasih minum gitu, dikasih suruh napas dulu, lu tenangin pikiran dulu gitu kata temanku gitu. Ya udah tuh, ada tuh lumayan ada ya mungkin 3-5 menit di situ, nggak lama-lama banget memang. Udah, nah si temanku ini, yang si leaderku ini, tiba-tiba tuh ngasih formasi jalan ke formasi yang paling depan. Kan waktu itu kita bertujuh tuh di belakang, bertujuh apa berlapan gitu. Yang 2 ada suami istri udah agak di atas dikit. Terus ada yang lainnya ada di belakang. Terus dia tuh bilang si A di paling depan, di nomor 1 si ini, nomor 2 si ini, terus nomor 3 aku, nomor 4 belakang aku persis dia. Nah belakangnya lagi terakhir tuh Lutfi tuh. Udah kayak gitu jalan tuh kayak biasa. Aku kan takut ya, maksudnya jangan sampai kenapa-napa gitu. Akhirnya aku dengerin murotalan Bang pakai headset. Sangin aku takutnya sambil baca-baca dalam hati kan. Nggak lama dari jalan itu, yang leaderku ini bilang, gue pusing banget dah kata dia gitu. Kenapa Bang? Kecapean gitu. Nggak tahu, gue pusing, gue mau tidur dulu ya kata dia gitu. Tapi itu treknya tuh sempit, jadi kita nggak bisa bareng-bareng di situ. Oh ya udah gitu, dia tuh main ngegeletak di situ aja gitu. Kita karena di atas sudah ada yang suami istri itu sama ada satu lagi, jadi kita naik duluan itu, maksudnya kita naik nemuin yang itu, karena itu tempatnya ya lumayan lega lah, walaupun nggak lega banget gitu. Kita nungguin di situ. Nah yang si Bang Mike ini bareng lah sama yang belakangnya itu. Nah pas aku naik, si temanku yang cowok itu mukanya udah pucet, udah biru, bibirnya udah hitam, aku pegang tangannya tuh udah dingin banget gitu. Wah gimana nih gitu, aku langsung tuh aku gini-giniin tangannya kan biar anget. Terus aku punya cemilan coklat, coki-coki gitu, aku langsung kasih ke dia, aku suapin ke dia gitu. Sambil terus aku bilang sama suami istri, kebetulan si suaminya ini tuh bawa makanan, bawa logistik. Sebagian logistik ada yang di depan yang udah nyampe duluan, ada di situ di rombongan kita. Ada tekwan, kita bikin pop mie di situ. Jadi kita bawa tekwan beku Bang. Jadi tinggal ngangetin doang. Terus kita bikin mie, bikin minuman jahe gitu. Dikasih tuh ke temanku yang sakit itu kan. Langsung aku suapin, terus aku suruh minum tuh, ditiup-tiup langsung minum. Udah tuh agak mendingan. Dia tuh kayak ngelamun gitu, kayak gimana ya, kayak pandangan kosong gitu. Akhirnya aku ajakin main ludo Bang di situ. Ayo kita main biar dia nggak fokus, biar dia nggak terlalu ini kan, bengong gitu ya. Iya biar nggak bengong gitu. Jadi aku ituin main ludo, ajakin main ludo yuk gitu. Akhirnya aku main ludo di situ. Udah tuh kita udah naik. Tiba-tiba si Bang Mike ini tuh naik, tapi dengan tatapan yang kosong. Aku udah curiga nih, kayak wah ini kayaknya ada yang nggak benar nih gitu. Udah naik, dia langsung duduk di sekitar situ kan, emang agak lega, tapi nggak lega banget sih sebenarnya. Dia duduk tuh di situ, duduk, bengong, ngelamun, tatapannya kosong. Dikasih makan, gak mau. Karena kan kita takut dia sakit apa gimana gitu. Dikasih makan gak mau, dikasih minum gak mau. Udah tuh kita juga bingung kayak gimana gitu, disuruh jalan juga nggak mau. Ya udah, tapi kita udah tahu posisi di situ kalau dia lagi kena gitu kan. Udah nggak lama dari situ dia ngegerauk-gerauk, gimana sih kayak suara maung Bang. Di situ terus
kita baca Yasin dengan baca Yasin, terus baca surat-surat itu bacanya bukan di dalam hati lagi bang, bener-bener buka HP itu baca surat-surat, bener-bener kita di situ ngelilingin dia, kita bersemua orang itu dengan keadaan yang piring masih berantakan, gelas masih berantakan, warna gelap lagi. Terus ada tuh pendaki lain yang lewat, dia berusaha nyembuhin atau berusaha komunikasi, tapi nggak bisa. Lumayan lama tuh bang di situ. Akhirnya setelah berapa lama itu tetap kayak gitu, tetap dia berkali-kali tuh mengaung-ngaung gitu, tapi bukan yang ngaung banget ya, kayak cuman kayak gitu. Terus udah nggak lama dia ngebisikin sama Lutfi, dia bilang Sofi jauhin dari gue gitu, tapi ngebisikin doang di kuping. Terus aku langsung ditarik, aku lari selari-larinya di situ, kondisi gelap tuh, aku langsung ditarik, aku langsung ke camp. Kebetulan itu emang dikit lagi udah puncak, terus turun Mandalawangi kan. Itu jam berapa kak? Mungkin itu jam 7:30-8 kali kejadian pas itu. Terus abis itu udah tuh aku ke situ kan. Posisi udah dingin banget tuh, aku nggak pakai jaketku tuh aku kasih ke yang tadi udah mau hipo itu. Aku nggak pakai jaket, aku masang tendanya tuh tenda gede, kapasitas 8. Aku lagi masang tenda, tiba-tiba temanku yang itu datang, ngoyor aja jalannya, frame-nya baru kepasang, belum dipasakin, baru jadi pakai frame doang. Tiba-tiba ngeloyor langsung datang, langsung masuk ke tenda, langsung didorong, jeder langsung masuk ke tenda. Dia itu mengaung-ngaung lagi sambil gedebugan gitu di tenda. Aku sih nggak ngelihat pas itunya, karena pas dia datang salah satu teman kita bilang, Mbak Sofi jangan di situ, Mbak Sofi jangan di situ gitu, Mbak Sofi pergi dulu gitu. Aku lumayan sedih bang di situ, kayak apa ini gara-gara gue gitu. Aku sempat ngerasa kayak gitu. Itu lama lagi bang kejadiannya, sampai diobatin, sampai di ngajiin, bener-bener tak kayak tahlilan bang di situ di Mandalawangi. Kita kebetulan emang nggak terlalu rame, karena Mandalawangi kan jarang ada yang ngecamp kan, kadang cuman beberapa doang, tapi itu pun jauh-jauh gitu. Itu kita sampai tahlilan tuh di situ, bener-bener yasinan, baca yasin tuh bang di situ. Udah tuh udah berapa lama ya, mungkin setengah jaman sembuh dia keluar tuh. Sof sini gitu, lu ada ngomong apa nggak? Gue sih nggak ngomong apa-apa ya, aku tuh emang tipe yang kalau bercanda itu nggak berkata-kata yang kasar gitu ya. Emang enggak gitu. Setahu gue sih gue nggak apa ya, orang gue cuman ngecengin yang tadi nggak pakai tato itu doang gitu. Iya, nanti lu kalau turun minta maaf, permisi aja ya, takutnya ada apa gitu. Soalnya dia bilang dia tuh sempat ngelihat perempuan cantik yang pokoknya perempuan kayak pakai perempuan Sunda yang pakai kebaya Sunda, tapi kayak orang zaman dulu gitu, dari kerajaan zaman dulu. Nah itu tuh dia bilang kayak itu kayaknya yang nolongin elu Sof, kata dia gitu. Dia yang hindari elu dari hal-hal yang gak bener, kata dia gitu. Makanya elu ntar permisi aja pas turun, kata dia. Oh iya bang, siap, aku gitu kan. Udah malam kita ngopi-ngopi di tuh, tapi aku nggak berani deket-deket dia. Akhirnya aku misah sendiri gitu, yang lain udah pada tidur. Kita biasa lah bang, dokumentasi City Light, City Light namanya, Milky Way, iya kayak gitu. Udah tidur lah tuh, istirahat, makan terus istirahat tidur. Nah paginya biasa bikin liwetan, kita masak, bikin liwet, itu udah bercanda-canda lagi. Tapi aku masih agak canggung di situ, takut dia kenapa-napa lagi gara-gara aku. Karena kan posisinya emang aku lagi dapet juga kan,
ya katanya kan lebih sensitif gitu. Terus udah kita ya foto-foto, terus kita makan, terus kita main-main ke itu juga apa namanya, ke sumber mata air, terus kita keliling-keliling situ gitu. Pas udah selesai makan tuh, habis selesai makan kita packing, terus turun. Aku turun nggak mau deket-deket dia bang. Turun jam berapa tuh kak? Itu jam 10-an. Oh jam 10 ya, turun. Kita jam 10-an udah packing tuh. Kita naik, kita foto-foto di puncak. Nah itu aku nggak mau deket-deket dia, tapi dia maksa, ayo sini lu foto sama gua, kata dia gitu di puncak. Dari leader lu ini? Iya, yang leader yang itu, yang oke. kemasukan itu. Nah, sini lu foto-foto sama gua gitu. Oh iya, udah tuh akhirnya kita foto-foto, udah tuh. Lu nggak mau turun bareng gua, Saf? Kata gitu. Enggak, gua nggak mau, aku gitu kan. Terus aku lari tuh, bener-bener lari, turunnya takut aku bang, apalagi ngelewatin yang semalam itu kan. Aku takut tuh. Akhirnya udah turun tuh, itu aku turunnya bener-bener ngebut. Pokoknya aku nggak mau sampai kekejar sama dia. Ngebut nyampe ke bawah tuh sekitar jam 11:30-an kali tuh. Nyampe di kandang badak. Nyampe 11:30-an. Akhirnya kita ya makan dulu, masak lagi, terus makan dulu, kita bikin soto di situ di kandang badak. Sotonya udah mau jadi, lagi diaduk-aduk, kita udah nyiapin mangkok, kita bawa mangkok kecil gitu kan, mangkok kecil kita udah nyiapin semuanya. Sotonya tumpah di itu sama wajan-wajannya. Sotonya tumpah semua berarti? Tumpah. Nggak kemakan? Sisa sedikit banget. Bihunnya doang kali ya? Itu pun ada sedikit mungutin yang udah tumpah gitu. Padahal itu niatnya lagi mau videoin, mau ini. Tapi sempet kerekam gak tuh? Tapi tumpahnya nggak kerekam. Ya. Sayang banget kan. Iya, tiba-tiba ya udah akhirnya makan seadanya tuh. Makan seadanya. Kita ya udah tuh lumayan lama di situ. Jam 2:30 lagi kita baru turun. Jam 2:30 lagi kita turun. Turunnya ya biasa tuh ngelewatin apa tuh yang ada itu, tau nggak sih bang, yang air mancur tapi batunya agak merah, yang sebelum yang bawahnya Jurang? Yang samping, posisinya kalau kita turun di samping kirinya Curug Umpet ya? Oh ya, Curug Umpet ya. Iya di situ. Nah di situ tuh katanya yang dilihat sama temanku itu yang cewek cantik, itu rumahnya di situ katanya. Bahkan yang ngomong rumahnya di situ tuh si cewek itu sendiri ketika masukin ke temanku. Ada tuh yang ngerasukin ke temanku juga, dia bilang, kan kita ada foto-foto di situ. Itu rumahku, kata dia gitu, ngomong kayak gitu. Dia posisinya masih kesurupan tuh waktu itu. Itu rumahku, katanya. Oh itu rumahnya, gitu. Dibilang itu, iya gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman saya lagi pada foto-foto. Nggak apa-apa gitu. Dia ngomong itu bener-bener yang lemah lembut banget itu orangnya. Udah tuh akhirnya turun, nyampe kita istirahat. Kalau pas turun kita udah ini lagi. Jadi yang penting ada yang nge-backup gitu. Jangan sampai itu orang turun sendirian. Kita turun, ngumpul lagi di pos mana ya, aku lupa deh, di air panas kita sempat ngumpul lagi di situ, rendem-rendeman lagi tuh. Tetapi di situ tetap aku nggak mau tuh dekat-dekat sama temanku, aku tetap lari duluan gitu, pokoknya nggak mau. Kira-kira dia udah mulai kelihatan gitu, aku lari lagi gitu karena takut. Udah nyampe, turun ke bawah, akhirnya maghrib tuh masih di ini bang, kita masih di jalanan yang bebatuan itu, belum nyampe Telaga Warna. Oh, lewatin Gayonggo nggak? Udah lewatin jembatan? Udah lewatin jembatan. Udah lewatin jembatan. Okay, ya. Udah di itu, di yang batu-batuan itu. Tapi udah lewatin jembatan, tapi belum Telaga Warna. Nah, di situ teman ngeliat juga katanya. Dia ngeliat kan di pojokan sebelah sananya, kan sebelah sini Telaga Warna. Ini jalanan trek. Sebelah sananya itu kan ada shelter gitu. Yeah. Itu tuh dia ngelihatnya bukan shelter, dia katanya kamar yang kasurnya bagus banget, empuk banget dia ngelihatnya. Serius kak? Iya, sampai temanku tuh ini kayak, kita istirahat di situ dulu yuk gitu, itu kamar bagus banget kamarnya gitu. Terus temanku langsung ditepok,
lu kalau mau kesini lagi besok aja, gue temenin lagi ke sini gitu. Udah kita sekarang lu ikut gue dulu gitu. Akhirnya udah tuh jalan lagi. Terus jalan lagi, nyampe kan udah malam tuh. Nah si temanku yang leader ini, yang aku tinggalin itu, yang aku nggak mau deket-deket, dia nolongin orang, kita tungguin kan nggak nyampe-nyampe gitu. Ternyata dia nge-backup orang, dia jam 10 baru nyampe ke base camp, gara-gara katanya ada yang kesleo apa-apa gitu. Nah dia tuh nge-backup tuh, ada 2 orang nge-backup, nyampe jam 10, lu kemana aja gitu. Iya tadi gue nge-backup ada yang kesleo tuh, kakinya kesakitan kata dia, gue backup dia gitu. Oh gitu. Udah tuh akhirnya kita ngopi lagi tuh, makan-makan Indomie, nasi goreng gitu di base camp kan kayak gitu paling kan biasanya. Terus habis itu kita jam mandi-mandi tuh, sempet mandi dulu tuh, mandi terus repacking lagi kan, kadang ada tuh barang siapa yang dibawa siapa gitu. Nah itu kita ambil lagi punya kita masing-masing. Kita repacking lagi gitu. Jam berapa ya, jam 1:30 apa jam berapa gitu, pulang lah kita ke masing-masing. Ada yang pulang ke Sukabumi, ada yang kemana gitu, pokoknya pulang tapi masih bareng. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Kita istirahat juga tuh udah nyampe mana gitu sebelum pisah antara Jakarta sama ke Ciputat. Itu kita ngumpul dulu, sempat ngopi-ngopi lagi di situ. Akhirnya di situ pada pamitan yang emang beda arah kan. Kalau aku masih ngikut ke Ciputat, masih lewat situ. Udah pulang kan tuh, nyampe rumah paginya kebiasa bang kerja. Emang itu Senin kan, itu kerja. Tiba-tiba jam 9 apa jam 10-an pagi, temanku yang kena itu nelpon. Sof, lu di mana gitu? Gue di kantor. Kenapa gitu? Lu nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa? Kata dia. Gue nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, orang gue udah lagi kerja. Bilang gitu kan. Kenapa emang bang gitu? Iya, tadi pas nyokap gue bangunin gue, katanya di pojokan kamar gue ada item-item, kata dia gitu. Ada item apa? Maksudnya item apa gitu? Iya kayak genderuwo gitu katanya gitu. Ah serius lu gitu? Iya, lu kalau kenapa-napa lu kasih tahu gue ya, kata dia gitu. Iya bang, siap gitu. Ini gue siang ini mau di Ruqyah, takut ada yang ikut. Takut masih ada yang ikut gitu ya? Takut masih ada yang ikut. Ya udah tuh akhirnya dia di Ruqyah sorenya, kalau nggak salah sorenya apa abis maghrib apa abis asar gitu. Di itu baru di Ruqyah. Tapi beneran ada tuh kak? Katanya iya, nyokapnya yang lihat itu. Bener-bener ngeliat di pojokan kamar kayak nungguin dia tidur gitu. Itu tuh. Nah, di situ dia cerita, katanya dia tuh kayak kemasukan pas nelpon udah beberapa hari kemudian itu dia cerita, katanya itu yang aku tahu, katanya aku ditolongin sama cewek cantik itu pas dia telpon. Katanya iya, lu tuh sebenarnya ditolongin tahu sama tuh cewek cantik, kata dia gitu. Yang si Neng, kita manggilnya Neng Gelis. Ya, sama si Neng Gelis, kata gitu. Emang kenapa? Jadi sebelum gue kehilangan kesadaran tuh gue sempat ngeliat dia, kata dia gitu. Dan ternyata bang, kan yang pas aku habis pusing, dia kan bikin formasi jalan tuh, si A, si B, terus yang ketiga aku, terus dia gitu. Itu dia posisi udah nggak sadar. Udah. Kan aku tanyain tuh, lu emang pertamanya gimana bang gitu. Gue tuh nggak tahu apa-apa Sof, kata dia. Nggak tahu apa-apa gimana. Iya, gue tuh terakhir inget gue nayor kepala elu, gue nyuruh elu duduk karena elu susah disuruh duduk malah pengennya jalan, kata dia gitu. Setelah itu udah nggak inget lagi dia tuh? Setelah itu udah nggak inget. Kan lu sempet ini bang, bikin formasi jalan. Pertama si ini, kedua, terus ketiga gue, terus elu, terus Lutfi paling belakang. Sumpah gue itu udah nggak tahu Sof, gue baru tahu, kata dia gitu. Terus lu juga sempat ngasih tahu bahwa gue suruh jauh-jauh dari elu gitu. Ah masa sih gue ngomong kayak gitu? Iya beneran, tapi lu ngomongnya bisik-bisik. Kata aku ceritain gitu.
wah itu lu beneran sih Sof ditolongin sama si Neng Gelis, kata dia gitu. Karena itu kalau emang sampai lu yang kena itu bisa bahaya banget kayak gitu, kata dia. Karena itu beneran makhluk jahat, kata dia gitu. Udah sih di situ. Tapi selain dari leader lu ini ada yang ngalamin kejadian lagi Kak? Sempat cerita nggak pas turun itu? Yang itu Bang, yang jadi di tim kita tuh kita kan ber-13. Yang aku bilang ada yang duluan, ada yang di belakang. Nah yang duluan ini dia tuh jangan sampai kena maghrib masih di track. Kalau bisa dia kena maghrib harus udah di tenda gitu. Karena dia suka halu. Ya itu yang kayak ngelihat tiba-tiba dia ngelihat shelter jadi kamar yang nyaman banget. Oh itu tim yang pertama tuh berarti tuh? Yang pertama itu. Berarti dia tuh harus ngejos duluan tuh sampai buka tenda duluan lah gitu? Iya, sampai buka tenda duluan. Tapi sampai Mandalawangi jam berapa dia Kak? Sebelum maghrib? Aku kurang tahu sih dia nyampenya berapa, kayaknya sih sebelum maghrib deh. Pokoknya diusahain banget tuh jangan sampai kena maghrib kalau dia. Karena teman-temannya kan udah pada tahu. Dia kalau kena maghrib dia langsung halu kayak gitu. Apa mungkin dia indigo kali? Nah itu kurang tahu deh aku. Oke. Tapi sempet ini nggak sih Kak, kan tadi ada kejadian yang dimana kayak dipaksa buat nangis gitu. Iya, itu aku sendiri pun nggak tahu, tiba-tiba itu bener-bener. Tapi di pendakian-pendakian lain sering nggak kayak gitu? Atau pernah nggak kayak gitu? Baru kali ini makanya aku bingung kenapa gitu. Aku juga bertanya-tanya pada diri sendiri gitu. Perasaan biasanya juga lagi dapet. Bahkan biasanya lagi deres-deresnya gitu. Itu nggak ada masalah. Nggak ada kendala apa-apa gitu. Iya, nggak ada kendala apa-apa. Nah ini kok lagi dapet terakhir-terakhiran gitu. Karena aku lagi dapet kan bukan baru kali itu kan. Jadi aku udah tahu kayak aku tuh tipe yang kurang kurang percaya bahwa kalau lagi dapet nanti ada yang ngikutin gitu. Yang menurut aku yang ngikutin itu tetap ada. Cuman selagi kita tetap positive thinking, tetap baca-baca dalam hati gitu, menurut aku nggak akan ada masalah gitu. Menurut aku tuh yang tipe-tipe yang kayak gitu. Yang penting bersih gitu ya. Iya, yang cara ngebersihinnya bener, terus buangnya di mana gitu. Iya. Nah kasih tips dong Kak, kalau misalkan teman-teman semua nih yang lagi perempuan naik gunung terus haid tiba-tiba itu gimana Kak cara biar supaya nggak tersuges dengan hal-hal mistis yang ada di gunung itu? Gimana tuh Kak? Kalau menurut aku sih kan kalau kita dapat udah pasti tahu tanggalnya. Kalau memang ternyata tanggalnya pas tanggal hari pertama pas dapet di gunung, di jadwal kita lagi mendaki, yang pertama siapin tuh kalau aku pribadi sih obat penahan nyeri. Apa tuh? Kiranti? Kiranti boleh. Kalau aku lebih ke asam efenamat. Oh, beda merek ya? Iya, beda merek. Itu lebih top tier kayaknya tuh. Itu lebih, aku sekali minum kali itu 2. Jadi bener-bener gak ngerasain sakit. Tapi sebenarnya itu gak boleh banyak-banyak sih. Boleh sih kayak Panadol gitu. Yang penting penghilang nyeri aja. Sama ya itu kita kan udah tahu jadwal kita. Dan jadwal kita haid kan. Sama kita kan juga udah tahu kalau kita lagi haid kita rasanya gimana. Maksudnya badan kita ngerasain apa. Apa yang ngerasain ya dirinya sendiri yang pas haid itu ya. Iya, mau gak mau harus yang pasti bawa penahan nyeri kan katanya moodnya berubah-ubah. Itu kan menurut aku disebabkan karena karena memang sakit. Jadi mau nggak mau kan pereda nyeri 1, terus jangan lupa bawa pembalut ganti. Terus kalau bisa tuh kalau aku sih biasanya ya kalau ganti itu langsung mau sebanyak apapun itu langsung dimasukin plastik dikasih kopi. Semua yang ada darah, semua yang siapa tahu ada belecetan-belecetan ke celana gitu, itu dimasukin aja di dalam satu plastik, ditaruhin kopi biar nggak bau, ditaruh di keril yang kira-kira nggak kepegang gitu. Ditaruh di paling bawah, gitu ya? Di paling bawah. Nah nanti nyuci segala pembalut kotor itu aku biasanya pas udah nyampe base camp lagi. Itu penting banget kayak gitu. Berarti kalau naik gunung lagi dapet gitu, berarti emosi itu nggak bisa terkontrol apa gimana Kak? Lebih ke baperan, lebih ke agak mungkin karena sih. sakit jadi agak emosi gitu mungkin ya? Mungkin karena sakit terus lagi emosi terus katanya kan emang hormonnya kan lagi ini kan, lagi nggak biasa. Lagi gitu. naik turun gitu ya? Nah itu sih paling yang bikin. Tapi kadang emang kalau sakit tuh bikin kaki sampai lemes emang biasanya. Sampai ngaruh gitu? Ngaruh banget itu. Makanya itu penahan nyeri itu harus bawa berarti itu ya?
yang udah ya pokoknya kalau yang lain biasanya pakai Kiranti gitu, ya udah bawa Kiranti gitu. Kalau aku kan emang mempannya pakai obat biar nggak sakit gitu, ya udah aku bawa itu obat gitu. Kalau gue sih mempannya sama Promah gitu. Naik gunung mana juga bawa Promah. Biar nahan dulu kan, sama minum, sama banyakin air putih gitu biar kenyang. Iya, air putih biar enggak. Mereka ini kan pendakian di 2021 ya? Iya, betul. Mungkin pandemi pada saat itu, Kak? Nah, itu sebenarnya kan yang dulu tuh itu pertama kali ada pandemi yang Delta, yang apa tuh, yang semua jalan ditutup. Iya. Iya, tapi kita nyari jalan-jalan lain tuh. Kan kita naik motor, lebih gampang kan nyari jalan-jalannya. Oke. Nah, itu. Dan ada di tahun-tahun segitu kan sering juga tuh ditutup juga, Gunung Gede Pangrango tuh sering banget ditutup tuh. Di tahun-tahun itu. Tapi itu lagi buka sih, lagi emang buka, posisi buka. Yang pendakian yang lain juga ada beberapa tapi nggak banyak-banyak banget. Yang berarti di Mandalawangi masih sepi tetap ya? Cuman ada 3 tenda, 3 tenda. Tapi di Kandang Badak rame? Di Kandang Badak rame. Karena weekend sih itu ya? Karena weekend. Banyak rame-ramenya Kandang Badak ya? Beda jauh sama di Surya Kencana sih. Jauh itu, Bang. Iya. Nah, satu lagi Kak, sosok yang tadi Kak Sofi bilang itu perempuan berdarah Sunda ya mungkin ya? Dari tampilan bajunya. Iya. Dia pakai kebaya gitu? Iya, jadi dia jalannya tuh cantik banget, kayak Putri Solo gitu kali? Iya, mungkin kalau itunya jalannya ya. Pelan iya, gitu. Pelan yang kayak cantik centil gitu, kan kayak megangin rambut gitu. Kayak gitu. Kayak kalau sosoknya, pokoknya sosoknya tuh katanya cewek cantik yang kayak pakai baju kebaya tapi kayak kerajaan zaman dulu. Yang mungkin dayang-dayangnya mungkin ya. Iya, mungkin. Dan itu tuh katanya rumahnya ya di Curug Umpet itu. Iya, Curug Umpet itu. Dia yang bilang sendiri itu rumahku gitu. Oke. Tapi ini kan pendakian lu real yang lu alami ya, Kak ya? Iya, real. Dan ada dokumentasi juga, Kak? Ada. Masih ada foto-fotonya atau video-video gitu? Pas aku pendakian itu ada. Nanti dikirimin aja ya. Boleh. Supaya teman-teman semua bisa, oh ini ternyata pendakiannya bener nih gitu kan. Banyak nih yang komen-komen. Bohong apa gimana gitu, takutnya ya kan. Kalau untuk membantu aja, dan ini bener terjadi ya kan. Pendakian di tahun 2021. Kalau menurut gue sih nggak masalah mau datang bulan apa gimana. Tergantung situasi dari diri dia sendiri ya, perempuan sendiri ya. Dan yang kuat apa enggaknya ya ngomong aja gitu, jangan benar. ini. Jangan Dan yang malu. pasti kalau orang datang bulan, Kak, setahu gue itu susah buat makan, bener nggak sih? Kalau aku sih enggak ya. Masa? Aku sih makan-makan aja. Gak usah datang bulan, aku gampang makan, Bang. Enggak, tapi kalau dari teman-teman gimana? Teman-teman perempuan? Enggak sih, rata-rata makan aja. Makan aja. Kalau teman-teman di sekitarku ya. Cuman ya itu kalau mau naik gunung yang tahu badan kita sendiri, ngerasain apa kan diri kita sendiri. Jadi ya harus prepare ke diri sendiri aja gitu. Bener. Gitu. Kalau emang nggak kuat, udah ngomong aja gitu. Iya. Jangan dipaksain, malah nanti takutnya kalau dipaksain itu malah yang kena imbasnya semuanya dari timnya kan. Nanti jadi malah repot kan. Iya bener nih. Oke nih, Kak Sofi, thank you banget nih Kak dari Juanda ya. Iya. Juanda Depok, bener ya? Iya, Argo Juanda ya. Depok. Datang ke Bintaro mau menjajakan pendakian ini di Gunung Gede Pangrango ya. Keren banget sih, jarang banget ya ada perempuan yang naik Gunung Pangrango. Masa sih, Bang? Kebanyakan tuh pada Surkan, Tia Putri gitu kan. Oke Kak, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan Kak buat teman-teman semua, Kak. Apa tuh, Kak? Punya apa? Pesan-pesan. Pesan-pesan apa ya? Pokoknya intinya kalau kalian naik gunung, terutama cewek, itu harus pahamin kekuatan fisik diri sendiri. Dan kalau kenapa-napa harus bilang sama leadernya atau sama yang nge-backup kita atau sama yang terdekat kita gitu. Terus kalau bisa, kalau aku cewek ya, kalau naik gunung tuh harus sama yang udah kenal gitu, jangan sampai sama orang yang baru banget, kita sendirian banget nih terus gabung ke kelompok orang itu, karena kan kita nggak tahu mereka bisa ngejagain kita apa enggak. Maksudnya kalau kita kenapa-napa mereka mau nolongin apa enggak, mau nge-backup apa enggak, kayak gitu sih. Kalau dari aku, kalau pengalamanku ya. Dan pasti melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman kayak. Yang berpengalaman. Serta safety dalam melakukan pendakian. Oke. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Kak Sofi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.